Minori adalah salah satu PT terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pemagangan ke Jepang, yang dibangun dengan rasa kekeluargaan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Ohayo minasan, di video kali ini aku mau berbagi kepada kalian gimana suka dan dukanya tinggal di asrama Minori. Awal aku masuk asrama Minori itu sebenarnya ada drama-dramanya gitu guys. Jadi sebelum aku masuk asrama di Minori itu, aku tuh bekerja di perusahaan URC yang bergerak di bagian pengolahan makanan juga. URC yang bikin piatos gitu ya, makanan juga untuk makanan Indonesia. Nah itu jadi pas Minori bilang, selamat, Anda lulus untuk di perusahaan PT Delicachef Saitama. Boom. Besoknya aku berangkat kerja langsung resign. Itu adalah kesalahan terbesar aku yang nggak boleh banget kalian tiru. Jadi kalau kalian belum fix masuk asrama, belum fix apalagi kalian tuh baru yang tes medikal, baru yang tes interview, jangan sekali-sekali deh ngambil langkah untuk resign dari perusahaan atau pekerjaan yang kalian jalani saat ini. Pas Minori memberitahu, pokoknya hasilnya itu aku udah fix, udah medical, udah semua, pokoknya aku udah fix bakal ke Jepang dan bekerja di perusahaan PT Delicachef. Nah itu aku tuh udah nggak mikirin apa-apa lagi, dah gue mau ke Minori aja, gue mau ke Jepang gitu. Jadinya udah nggak mau kerja di Indonesia, langsung mau resign biar prosesnya gampang gitu kan ya. Karena kan proses resign itu kan nggak gampang ya, kalian harus ada prosesnya, ada tahapnya. Nah untungnya tuh aku tuh sama orang perusahaan bagian dalam tuh udah yang udah deket lah, apalagi sama leadernya, sama orang office. Jadi pas aku resign di PT WRC itu, aku alasannya adalah karena aku ingin pergi ke Jepang. Jadi alasan aku tuh jelas, dan aku resign juga dengan cara yang baik-baik, nggak langsung keluar gitu guys. Ada proses-proses yang harus aku lakukan secara profesional. Nah, kenapa aku bilang kesalahan terbesar adalah ketika resign dari URC di saat Minori bilang bahwa kamu lulus untuk PT Delicachef. Nah, salahnya adalah ternyata setelah kita lulus dari perusahaan itu, kita tuh nggak langsung masuk asrama, nunggu lagi. Jadi karena pengalaman aku dari mulai daftar online, tes tulis, interview, terus medical check up, itu semuanya total cuma 2 minggu. Jadi aku pikir tuh langsung gitu. Ternyata tuh semua orang tuh prosesnya beda-beda. Ada yang dari tahap tes, ada yang nggak lulus terus ulang lagi. Nah aku tuh prosesnya cuma 2 minggu, dan itu cepet banget. Abis daftar 3 hari kemudian dipanggil, terus 3 hari kemudian tes fisik, 3 hari kemudian tes tulis, terus interview, terus interview user, akhirnya abis itu medical, akhirnya lulus gitu kan. Nah ternyata untuk masuk ke dalam asrama tuh aku jaraknya tuh jauh, jadi aku udah langsung resign kan dari perusahaan kan. Masuk asramanya masih lama, aku tuh nunggu berapa minggu gitu, ada kali kayaknya lebih dari sebulan. Nah jadinya aku kan nggak ngontrak kan, aku pulanglah ke rumah ke Chiba. Aku balik lagi ke Cibarusa. Karena emang Minori juga deket ya sama Cibarusa, jadi aku balik ke Cibarusa. Nah di situ aku langsung kayak, oh ternyata lama ya. Nah aku yang biasanya kerja gitu kan, ada kegiatan, jadinya nganggur gitu kan, jadinya bingung, kok gini ya, Minori nggak jelas apa gimana ya, jadi kayak digantung gitu. Aku pikir tuh yang ini jangan-jangan penipuan atau gimana gitu ya. Ternyata enggak guys. Setelah 1,5 bulanan dari proses tahap terakhir untuk perusahaan Delicachef itu, akhirnya aku masuk asrama. Nah, jadi pelajaran yang harus kalian ambil adalah ketika kalian ingin pergi ke Jepang lewat LPK, apapun itu LPK-nya,
kalian tuh jangan langsung memutuskan fokus, udah fokus aja sama LPK itu. Jangan, kalian tuh jangan keluar dari pekerjaan kalian yang saat ini sebelum fix masuk asrama gitu. Karena kan kehidupan ini kan kita masih butuh biaya makan, biaya listrik, biaya yang lain kan. Kalau kita nggak kerja susah juga kan. Nah gitu. Terus akhirnya aku masuklah ke asrama Minori. Awal aku masuk asrama Minori itu emang, walaupun aku jadinya kok ngerasa, kok pengen cepet-cepet nih masuk asrama, ternyata masuk asrama itu nggak seindah atau nggak sesedih, nggak seindah dan nggak sesedih yang dibayangkan orang-orang gitu ya. Dan untuk masuk asrama ada juga barang-barang yang wajib kalian bawa seperti baju hitam putih, baju olahraga, sepatu pentopel, kaos kaki, dan alat tulis. Ada beberapa sih yang lain juga kayak harus bawa baju batik kayak gitu. Nah, kalian yang mau ke Jepang itu kan pasti akan ada proses tuh namanya asrama. Jadi di asrama itu kehidupannya tuh nggak yang melulu belajar juga, dan yang nggak melulu fisik juga, dan yang pasti isinya satu gedung cewek semua. Tahu kan kalau cewek pasti nyap. Kalau udah cewek ngumpul sama cewek-cewek gimana, kalian pasti udah bisa bayangkan satu gedung cewek semua. Nah, saat aku masuk Minori itu adalah kayak shock. Shocknya adalah sebenarnya aku udah tahu masuk Minori itu kita tidak diperbolehkan menggunakan hijab. Tuh. Nah, soalnya masih banyak yang nanya, kan nanti di Minori boleh nggak pakai hijab? Itu tuh kayak sesuatu hal yang nggak mungkin gitu. Jadi di Minori tuh aku tuh kalau jam belajar aku nggak pakai jilbab, tapi di luar jam belajar aku pakai hijab. Gitu. Walaupun orang-orang ngomongin, ngapain sih buka tutup? Tapi mau digimanain? Karena itu emang adalah sebuah keputusan aku. Yang penting aku nggak melanggar aturan dari peraturan Minori gitu kan. Menurut aku itu adalah salah satu duka aku ketika tinggal di Minori, karena dengan aku tidak menggunakan hijab saat belajar itu ngebuat aku kayak murung, kayak sedih, kayak yang gimana ya, kayak yang galau gitu. Kayak banyak, ada beberapa sensei juga bilang kamu tuh kayak orang hidup segan mati tak mau. Ya gimana orang bisa ngomong begitu dengan menyakiti hati kita, tapi padahal kita punya pikiran sendiri tentang diri kita dan orang tuh nggak paham. Ya kenapa aku seperti itu, karena aku tuh masih belum terbiasa untuk tidak menggunakan hijab, tapi orang tuh menuntut aku untuk selalu happy, riang. Padahal sebenarnya aku tuh orang tuh happy banget, riang banget. Tapi kenapa pas di Minori bisa seperti itu, ya karena aku tuh nggak biasa untuk tidak menggunakan hijab, dan di sana aku harus tidak menggunakan hijab ketika belajar. Jadi aku nggak punya semangat hidup gitu. Apalagi aku tahu kayak yang kalau nggak pakai jilbab itu kayak gimana dosanya, apa yang harus aku tanggung. Jadi kan itu yang ngebuat aku kayak memiliki kayak beban gitu selama di Minori tuh. Jadi orang ada yang suka, ada yang enggak, ya aku mah bodo amat. Yang paling penting adalah di Minori kalian harus memiliki nilai yang bagus. Jadi orang mau ngomongin kita kayak apapun, karena kan cewek semua ya, pastinya akan ada omongan-omongan yang nggak enak tentang diri kita, atau kita ngomongin yang tentang diri orang lain. Tapi kalau aku sih jarang ya ngomongin diri orang lain sampai membuat orang itu drop atau mengeluarkan kata-kata yang membuat menghina orang, atau itu aku kayaknya alhamdulillah nggak sampai separah itu deh. Tapi ketika orang berkata seperti itu kepada kita, karena kan ini kan dunia wanita, bayangin satu gedung cewek semua, kalian tuh harus kayak gimana, pusing deh. Itu kalau nggak karena pengen pergi ke Jepang, susah, harus punya mental yang kuat banget, karena kan karakter orang beda-beda kan. Nah di situ tuh ada yang orang yang pro dengan kita, ada orang yang nggak pro sama kita, itu udah wajar banget. Yang penting kita nggak merugikan orang lain. Karena prinsip aku adalah masuk Minori, oke, aku nggak pakai jilbab, tapi yang penting nilai aku bagus. Karena kalau nilai aku bagus, orang mau ngomong apapun gak ngefek gitu.
orang mau ngomplain hidup kita ya biarin aja, yang penting nilai gue lebih bagus daripada lo, kayak gitu kan ya. Nah itu salah satu duka aku di Minori sih. Terus kalau untuk banyak yang bilang di Minori itu fisiknya keras banget, gini banget, menurut aku malah dari kayak diwajibkan olahraga, olahraga tuh yang sehari sampai 2 kali, sehari 2 kali kalau nggak salah, pokoknya sehari dalam satu hari itu pasti ada 1 kali yang olahraga. Terus ada jadwal piket. Nah itu tuh kayak suatu kewajiban, dan aku nggak ngerasa itu seperti kayak beban ya. Yang aku rasa seperti beban itu yang tadi aku jelasin ya. Tapi yang selebihnya itu karena efeknya bakal bagus buat kita, misalnya kayak jadi jadi lebih tanggung jawab sama kerjaan, terus lebih disiplin, terus lebih sehat juga dengan berolahraga setiap hari gitu ya. Walaupun berat tapi jadinya fisik kita kuat. Nah ada juga yang nanya, di asrama tuh berapa bulan sih kak? Di asrama itu setiap orang beda-beda. Ada yang cuma 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan kayak aku, ada yang 1 tahun, bahkan ada juga yang cuma 1 minggu. Jadi semua itu tergantung perusahaan kalian. Ya aku nggak tahu sih gimana, kenapa semuanya itu berbeda-beda. Karena apalagi sih dukanya. Yang pasti kegiatan di asrama adalah jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu full belajar bahasa Jepang. Nah kalau ditanya sukanya apa kak tinggal di Minori, untuk kalau dibilang sukanya adalah ketika kalian keluar dari asrama. Kenapa aku bilang begitu? Itu adalah ada kebahagiaan sendiri gitu. Kalau kita udah pasti meninggalkan asrama itu kayak yang happy gitu, berarti tandanya kita udah mau berangkat ke Jepang kan, berarti kita udah mau meninggalkan Indonesia dan menjalani kehidupan yang baru lagi di Jepang. Nah itu yang sukanya di asrama itu, menunggu kabar keberangkatan, dan akhirnya kabar keberangkatan ke Jepang itu tiba. Nah itu adalah sukanya di asrama. Tapi kalau untuk olahraga, piket itu bukan termasuk dukanya ya. Itu adalah sebuah proses untuk diri kita sendiri juga, agar nanti di Jepangnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadinya itu bukan suka ya, itu bukan duka ya, itu adalah sebuah proses. Nah kalau ditanya dukanya ya itu yang tadi aku bilang. Banyak juga nih yang nanya, kak kalau seandainya tadi Minori bahasa Jepangnya jelek gimana? Kalian bisa ikut kelas bahasa Jepang gratis di Chibajuku ya. Kalian bisa lihat linknya ada di deskripsi video YouTube aku. Itu gratis selama 6 minggu. Nah gratis selama 6 minggu. Setelah 6 minggu misalnya dalam satu grup itu aktif, bakalan ditambah menjadi 10 minggu. Nah setelah itu akan ada biaya premium kepada orang-orang yang ingin melanjutkan belajar bahasa Jepangnya gitu. Jadi nggak usah panik kalau kalian tuh nggak bisa bahasa Jepang. Itu salah satu solusi dari aku buat kalian daftar di Chibajuku. Linknya ada di deskripsi video ini dan juga ada di link bio Instagram aku. Solusinya udah ada kan? Jadi nggak perlu ribet. Ini juga emang aku buka untuk umum sih, dan sekarang aku ngebukanya hampir sebulan 2 kali kelas. Nah gitu aja sih cerita suka duka aku di Minori. Dan karena banyak yang galau untuk masuk Minori, untuk pergi, atau yang mau berangkat ke Jepang, atau yang mau kuliah ke Jepang tapi untuk nggak ada budget untuk belajar bahasa Jepang, itu aku udah ngasih solusi buat kalian ikut kelas gratis Chibajuku. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bye.